Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan mengisi kuliah mengenai mata kuliah Studi Kelayakan Agribisnis. Topik hari ini mengenai analisis kelayakan investasi dari kriteria BEP dan payback period, break-even point dan payback period. Kompetensi yang diharapkan pada pertemuan ini yaitu yang paling utama adalah kemampuan melakukan analisis investasi secara finansial dengan menggunakan kriteria break-even point atau BEP dan payback period atau PBP. BEP merupakan kondisi yang terjadi pada saat perusahaan belum mengalami keuntungan atau juga tidak mengalami kerugian. Tidak mengalami keuntungan dan tidak mengalami kerugian. BEP adalah titik pulang pokok di mana total revenue sama dengan total cost. Total revenue itu P kali Q, sedangkan total cost itu semua penjumlahan dari biaya variabel dan biaya tetap. Terjadinya BEP tergantung pada lama arus penerimaan sebuah usaha atau proyek, dapat menutupi segala biaya operasi dan pemeliharaan serta biaya modal lainnya. Artinya mampu menutupi semua biaya variabel dan biaya tetap. Selama perusahaan masih berada di bawah BEP, selama itu perusahaan masih menderita kerugian. Semakin lama perusahaan mengalami BEP, semakin besar saldo ruginya. Rumus menghitung BEP, pada mata kuliah sebelumnya kita sudah menghitung BEP, tapi pada siklus usaha 1 kali periode. Nah, untuk studi kelayakan agribisnis ini, kita menghitung BEP dengan memperhatikan tingkat suku bunga dan waktu. Jadi, kita melihat waktu kapan terjadinya BEP dengan mempertimbangkan tingkat suku bunga dan waktunya ya. Kalau kemarin hanya satu siklus produksi, kalau ini adalah siklus produksi dari tahun ke tahun dengan tingkat bunga tertentu. BEP sama dengan, rumusnya yaitu BEP sama dengan TP-1 plus jumlah TCI dikurang dengan jumlah BIP sama dengan 1 dibagi dengan BP. BEP yaitu break-even point, TP-1 adalah tahun sebelum terdapatnya BEP, TCI sama dengan jumlah total cost yang telah didiskon faktor, BIP-1 jumlah benefit yang telah didiskon faktor sebelum break-even point, BP sama dengan jumlah benefit pada break-even point berada. Dengan menggunakan soal yang sama pada analisis kelayakan investasi minggu-minggu sebelumnya, industri pengolahan hasil pertanian akan melakukan penambahan investasi dalam waktu 10 tahun ini ya. Jadi industri pengolahan hasil pertanian seperti contoh kemarin, soal yang kemarin, bahwa biaya tetapnya sudah kita peroleh, biaya variabel juga ya. Kemudian total cost sudah kita ketahui, total cost itu penjumlahan biaya tetap ditambah biaya variabel. TR itu sudah kemarin di soal sudah ditetapkan. Keuntungan berarti TR min TC, diskon faktor pada I 18% kemarin contohnya. Kemudian baru di analisis BEP ini kita cari BI-nya, jumlah BI yang sudah didiskon faktor. BI ini sama dengan total revenue dikalikan dengan diskon faktor. Ya, BI ini rumusnya total revenue dikalikan dengan diskon faktor, yaitu 0 dikalikan 1, mestinya 0 ya. Nanti kalau kalian di Excel tulis aja 0 ya. Jangan dipakai rumus, jangan strip. Kemudian 0 dikalikan dengan 0,875, nilainya 0 ya. Kemudian 10.000 ini dikalikan dengan diskon faktor 0,7182, nilainya 7 sekian ya. Nah, begitu seterusnya, 12.000 dikalikan dengan 0,6, 14.000 dikalikan 0,5. Nah, ini terus. Nah, biasanya sorot aja dari atas ini, nggak perlu satu-satu. Yaitu TR dikalikan dengan diskon faktor, ini sorot ke bawah. Nah, kalau sudah semuanya sampai tahun ke-10, nah kita jumlahkan. Ini yang disebut dengan jumlah BI yang sudah didiskon faktor tadi ya. BI. Jadi benefitnya setelah diskon faktor jumlahnya 69.080 juta. Kemarin kan juta ya ininya satuannya ya. Kemudian untuk TCI rumusnya itu
total cost dikalikan dengan diskon faktor. Ini 20.000 dikalikan dengan 1, 20.000, 15.000 dikalikan 0,812 sekian, kemudian 5.000 kalikan ini dapatnya sekian. Begitu seterusnya. Nah, rumusnya ini aja langsung, nggak perlu satu-satu. Dari yang TC 20.000 dikalikan diskon faktor sama dengan sekian, kemudian disorot ke bawah. Ya, tarik ke bawah. Nah, nanti kalau sudah dijumlahkan dari tahun ke-0 sampai tahun ke-10 ini, dijumlahkan ketemulah 57.000 sekian. Itu disebut dengan jumlah TCI. Yang ingin kita ketahui adalah di mana terjadinya break even point ya. Kalau BI-nya jumlahnya sekian, kemudian TCI-nya sekian, maka kira-kira break even point itu kisarannya pada saat BI yang mendekati 57 ya. 57 ini kalian caranya adalah dengan cara menambahkan satu persatu. Kalau di sini ya BI pada tahun ke-00, tahun ke-10, pada tahun kedua baru mulai penerimaan. Ini ditambahkan tahun ketiga dengan tahun keempat kita tambahkan masih 14.000 ya, 4 ya. Kemudian kita tambahkan lagi sampai tahun keempat. Ini masih berapa nih? 21-an ya. 5 ini 21, 28, terus ditambahkan ini. Nah, tambahkan itu semua. Nanti kalau sudah mendekati 57 itu yang kalian pilih itu adalah tahun dimana sebelum terjadinya break even point. Itu. Kalau sudah ketemu itu, nah kita tinggal mencari ininya, masukkan ke rumusnya. Nah, tadi kan tahun sebelum break even point, kita hitung, kita coba-coba dengan menggunakan Excel, dicoba-coba aja ini tambahin. Pokoknya nilainya di antara 57 ini kisarannya mungkin di sini. Nih, sampai sini ini sekitar nilainya sudah diketahui itu kisarannya ini 50-an 2 ya. Itu 52 nilainya. Tahun 1 sampai tahun ke-0 sampai ke-8 itu nilainya 5 BI-nya ini TCI-nya ya, mendekati 52-an. Gitu. Jadi rumusnya tadi break even point itu TCI dikurang dengan jumlah TCI dikurang dengan jumlah TCI dikurang dengan benefit sebelum terjadinya diskon faktor ya. Jadi BI sebelum terjadinya break even point tahun 1 sampai tahun 8 itu 52 sekian. Nah, ini tahun sebelum terjadinya BIP. Kemudian dibagi dengan BIP. BIP itu di mana terjadinya diskon faktor. Berarti lebih dari tahun ke-8 ya. Tahun ke-8 ini. Tahun ke-8 kira-kira nggak nyampe sampai tahun ke-9. Tahun 8-nya itu berapa bulan? Itu yang ingin kita cari. Tuh, jadi 8 plus 0,6. Kalau ini kita bagi dapatnya 0,66431. Jadi 8 tahun 7 bulan 22 hari. 0,6 dikalikan dengan 12 bulan, kemudian sisanya dikalikan dengan dikalikan dengan 30, nanti ketemulah hari ya. Jadi 8 tahun 7 bulan 22 hari. Tuh, jadi kita simpulkan bahwa usaha industri pengolahan hasil-hasil pertanian itu akan terjadi break even point pada saat 8 tahun 7 bulan 22 hari. Itu kesimpulannya. Kemudian yang selanjutnya payback period atau PBP adalah jangka waktu tertentu yang menunjukkan terjadinya arus penerimaan atau cash inflow yang secara kumulatif sama dengan jumlah investasi dalam bentuk present value. Payback period digunakan untuk mengetahui berapa lama usaha atau proyek dapat mengembalikan investasi. Kalau BIP tadi semua biaya yang kita keluarkan baik investasi maupun biaya variabel, tapi kalau yang di payback period titik kritisnya adalah investasi saja. Rumusnya hampir sama, tetapi yang harus kita lihat itu di investasinya, biaya investasinya. Rumusnya adalah payback period sama dengan TP-1 plus jumlah I yang sudah didiskon faktor dikurangi dengan jumlah BI yang sebelum terjadinya payback period yang sudah didiskon faktor dibagi dengan benefit pada saat terjadinya payback period.
Keterangannya, PBB sama dengan payback period TPI-1 tahun sebelum terjadinya BEP. I besar I kecil sama dengan jumlah investasi yang telah didiskon faktor, BIP-1 jumlah benefit yang telah didiskon faktor sebelum payback period, BP jumlah benefit pada payback period itu berada. Kriteria kelayakannya, apabila payback period kurang dari umur ekonomis proyek atau usaha, layak dilanjutkan. Payback lebih besar dari umur ekonomis proyek atau usaha berarti tidak layak untuk dilanjutkan. Nah, dengan soal yang sama bisa kita ketahui di sini present value investasi itu pada saat investasi ya, ini disebut dengan I tadi ya. Kemudian ini benefitnya. Jadi di sini kita lihat biaya investasi yang kita keluarkan yaitu tahun ke-0 20 juta ya, tahun ke-1 15 juta. Maka rumus I-nya adalah ini present value investasinya yang sudah dikalikan dengan diskon faktor ya. Jadi investasi dikalikan dengan diskon faktor, dapatnya 20 juta dikalikan 1, 20 juta. Kemudian sorot ke bawah. Nah, karena tahun kedua tahun ini tidak ada investasi yang kita keluarkan, berarti hanya 2 tahun ini. Nah, nanti kita sorot ke bawah, berarti ini nantinya nilai 0 semua ya. Nah, ini kita jumlahkan, itu yang disebut dengan jumlah EI yang sudah didiskon faktor, yaitu 32 juta sekian ya. Kemudian yang selanjutnya kita lihat benefit yang sudah didiskon faktor, sama dengan contoh pencarian benefit tadi ya. Jadi benefit TR dikalikan dengan diskon faktor, ketemunya ini ya. Benefit ini berarti benefitnya 0, 0. Ini DF1 ini berarti nilainya 0, 0. Kemudian ini 10 dari rumus ini kalian sorot aja ke bawah sini ya. Sama, nanti ketemu satu-satu. Nah, jumlahnya itu setelah dijumlahkan semua benefit yang sudah di diskon faktor ya, itu 69. Nah, 69, sedangkan investasinya kita membandingkannya dengan investasi. Kalau kemarin, kalau tadi BEP kita bandingkan dengan total cost ya, total cost 57 ya. Kalau ini kita bandingkan dengan investasi. Jadi investasi kita akan tertutup pada saat tahun keberapa gitu kan ya. Gitu. Dari sini dengan uji coba tadi ini benefit tahun kedua ditambah dengan tahun ketiga ditambah dengan tahun keempat ditambah dengan tahun kelima tambah tahun 6. Nah, itu yang mendekati 32 di mana? Yang mendekati 32, nah itu yang disebut dengan tahun sebelum terjadinya payback period. Nilai ini jangan sampai melebihi 32 ya. Kalau 32 itu berarti nanti adalah pada saat terjadinya payback period. Nah, itu dengan uji coba seperti itu. Nah, setelah itu masukkan ke rumusnya. Nah, diketahui dari tabel 5 nilai yang mendekati 32 itu pada saat benefitnya 29. Nah, itu dijumlahkan 5 tahun dari 0 sampai tahun kelima itu dijumlahkan nanti nilainya sekian. Itu nilainya sekian. Kemudian pada tahun titik benefit di mana terjadinya break even point 7 juta nih ya, satuannya 7.778. Itu di mana benefit pada saat terjadinya payback period. Nah, nanti ketemu 5 dikalikan dengan ini dihitung mendapat 0,459. Nah, ini 0,4 dikalikan 30 hari 12 bulan, kemudian sisanya nanti dikalikan dengan 30 hari. Maka ketemu 5 tahun, 5 bulan, 15 hari. Untuk nilai TP-1 dihitung secara kumulatif dari nilai benefit yang telah didiskon faktor. Nih caranya ya. 7 ini dari tahun kedua ini mulainya. Dijumlahkan dapatnya sekian. Karena pada tahun kelima terdapat kumulatif benefit di bawah jumlah investasi yang telah didiskon. Kemudian nilai BP yaitu jumlah benefit pada payback period adalah sebesar 7 juta sekian. Titik di mana ini ya? 778 tuh di sini nih. Ini ya.
779 ya, itu ya 779 atau 778 pengenapannya saja. Berarti pada tahun ke-6 terdapat jumlah cumulative benefit sama dengan jumlah investasi. Jadi artinya apa? Bahwa nilai payback period yang kita hitung itu lebih kecil dari umur ekonomis proyek, yaitu 10 tahun atau umur ekonomis usaha, sehingga usaha layak untuk dikembangkan pada masa yang akan datang. Itu kira-kira ilustrasi dari materi break even point dan payback period. Sekian saja. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Yang tidak paham boleh nanti bertanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.